Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti acara webinar kali ini. Ketemu lagi dengan saya, Pradana Andreatmaja, dalam webinar series pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini, yang hari ini saya akan coba bahas mengenai eh, apa sih yang digunakan di dalam dunia otomotif itu khususnya untuk simulasi dan analisanya. Nah, webinar kali ini berjudul Accelerating Automotive Development with Simulation and Analysis. Kurang lebih selama 30 menit ke depan saya akan jelaskan atau paparkan beberapa keunggulan atau beberapa fitur-fitur dari Autodesk yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi dan analisis. Oke. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya izin untuk off cam dulu untuk save bandwidth agar lebih lancar. Dan nanti di akhir webinar, mohon dibantu untuk pengisian feedback form untuk sebagai salah satu eh, penilaian untuk kita untuk kedepannya agar lebih baik. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti disampaikan di akhir webinar ini. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan yang sering terjadi dalam dunia industri, khususnya di dalam industri otomotif. Lebih spesifik lagi, saya bilang bisa dibilang molding gitu bisa untuk tantangan ini. Yang pertama, bagaimana cara kita menghindari suatu pengerjaan yang berulang atau rework yang pastinya akan mengakibatkan penundaan atau delay lah untuk mengantar produk kita ini ke market ini pastikan delay karena sering terjadi rework, pengerjaan ulang. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengurangi pembuangan baik itu suku cadang, terus material, parts-parts, lalu dan waktu yang terbuang. Jadi ini salah satu concern juga, tantangan juga, bagaimana caranya kita untuk mengurangi dari material, waste part sampai dengan waktu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengurangi produk kita ini gagal produksi atau defect gitu atau NG. Nah, ini juga salah satu tantangan yang umum, khususnya di dunia molding. Lalu ada juga bagaimana cara kita bekerja untuk lebih baik dengan departemen lain, entah itu mulai dari supply chain-nya sampai dengan end user kita atau pelanggan kita. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering terjadi. Nah, semua ini memungkinkan kita untuk bagaimana caranya kita untuk membuat suatu part atau suatu suku cadang kita itu menjadi lebih cepat. Lalu estetikanya juga menjadi lebih baik. Lalu secara kinerjanya juga pasti akan lebih baik. Itu adalah semua goals yang ingin kita capai. Nah, di samping itu ada juga beberapa tantangan atau halangan yang sering terjadi. Yang pertama adanya decrease environmental impact. Ya, ini merupakan apa ya, bagaimana cara kita mengurangi terhadap dampak lingkungan kita oleh produksi yang kita hasilkan atau kita gunakan gitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan kompleksitas produk kita. Jadi produk pasti kan tiap tiap bulan, tiap tahun, tiap era pasti kan berganti ya. Bahkan bisa menjadi lebih kompleks dan lebih besar. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk mengintegrasikan semuanya itu agar semuanya lebih baik gitu. Lalu yang ketiga mengenai supply chain resilience. Karena produksinya besar, pasti kan tuntutan untuk materialnya dan lain-lainnya kan juga pasti akan lebih banyak untuk produknya. Lalu kita ke selanjutnya. Jadi di Autodesk ada simulation dan analisis, kita bisa gunakan itu semua. Ini simulasi dan analisis ini merupakan
suatu apa ya, krusial, maksudnya krusial di sini adalah suatu workflow yang krusial. Ini yang biasa digunakan untuk pertama development, ini untuk meningkatkan kinerja produktivitas dari produk kita. Lalu yang kedua untuk melakukan testing. Jadi kita bisa melakukan testing dulu dengan simulasi dan analisis ini. Lalu yang ketiga adalah vehicle optimization. Jadi di sini kita bisa meningkatkan performa dari kendaraan kita yang nantinya kita akan produksi. Nah, keuntungannya dengan simulasi dan analisis di dunia otomotif industri adalah yang pertama adalah kita bisa mengurangi biaya untuk development cost dan time. Jadi kita nggak perlu bikin prototipenya, kita hanya melakukan simulasi di software kita, program kita. Nanti akan otomatis biaya untuk pembuatan prototipe dan waktunya juga akan berkurang. Lalu yang kedua ada pengoptimalkan desain kita. Jadi desain kita juga lebih bagus ketika diuji di lapangan juga akan lebih bagus lagi. Terus efficiency improvement. Dan terakhir kita juga bisa melakukan safety simulation dari produk kita. Nah, di Autodesk sendiri, khususnya di dunia untuk otomotif industri, mempunyai beberapa solusi untuk simulasi dan analisis ini. Yang pertama ada Inventor Nastran, yang di mana hanya tersedia dalam Product Design and Manufacturing Collection. Jadi Inventor Nastran ini tidak dijual terpisah, namun dia terdapat dalam koleksi kita, yaitu Product Design and Manufacturing Collections. Lalu yang kedua ada Fusion Cloud standar atau basic. Lalu bisa juga kita tambah dengan Simulation Extension. Jadi kalau untuk yang simulasi secara basic atau standar kita bisa menggunakan Fusion Cloud. Cuman ketika kita butuh yang lebih advance, kita bisa menambahkan dengan Simulation Extension. Lalu yang ketiga ada Autodesk Mold Flow. Ini digunakan biasanya untuk molding proses, mulai dari proses penentuan gate, terus penentuan air trapnya di mana. Ini kita bisa menggunakan Mold Flow. Dan yang terakhir ada CFD. Nah, ini untuk beberapa fluid-fluid simulasinya. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi di dalam solusi untuk Autodesk ini. Cuman yang saya tampilkan di sini khusus untuk yang otomotif industri. Jadi kurang lebih empat produk ini yang akan lebih sering digunakan ke depannya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ada Inventor Nastran. Di sini Inventor Nastran mempunyai akses untuk FEA atau Finite Element Analysis yang lebih advance, mulai dari eh, simulasi nonlinear, entah itu statis maupun non-statis, terus fatigue-nya gimana, lalu ada thermal stress-nya, kita bisa cek, terus ada vibration, dan terakhir ada dynamic simulation, bagaimana cara kita mensimulasikan perpindahan suatu barang seperti itu. Nah, ini semua di cover oleh Inventor Nastran. Nah, ini ada sedikit video overview mengenai Inventor Nastran. Ada misalkan ada gambar jauh, kita bisa simulasikan ketika mendapat suatu load atau tekanan, bagian mana yang akan tidak kuat, bagian mana kan yang akan melengkung. Ya, bisa tentukan juga bagian mana yang stay atau menjadi pinnya. Setelah kita tentukan loadnya, kita bisa generate, kita buat mesh-nya. Setelah itu kita run simulasinya. Jadi ketika mendapat load, bagian mana yang akan melengkung kita bisa cek. Lalu kita bisa tambahkan
part lainnya gitu, atau kita ubah model kita langsung dari inventornya, langsung kita run lagi, nanti akan kelihatan hasilnya. Kita bisa lakukan animasi. Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan dalam penggunaan inventor Nastran. Lalu, baik, kenapa kita butuh FEA atau Finite Element Analysis? Yang pertama, kita bisa memprediksi potensial failure kita, potensial kegagalan produk kita. Jadi dari awal kita udah prediksi dulu nih bahwa produk kita ini nantinya ketika akan diproduksi dan sudah beredar di masyarakat bakal seperti apa gitu. Apakah ada kecacatan atau kerusakan. Lebih lanjut kita bisa prediksi di awal. Lalu kita juga bisa melakukan evaluasi dan bisa melakukan koreksi atas kegagalan-kegagalan tersebut ketika kita melakukan simulasi. Nah, setelah semuanya udah ketahuan, kita evaluasi, baru kita bisa mengimprove performance kita nih. Jadi kita bisa langsung rubah model kita edit model kita, dan kita bisa mengetahui untuk secara safety-nya itu bagaimana. Kita bisa cek juga dengan Nastran ini. Setelah itu kita juga bisa meningkatkan entah itu baik cost atau satu baik weight mengenai pengetahuan desain kita. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mendevelop suatu eh, konsep yang baru yang secara lebih inovatif seperti itu. Jadi ini beberapa kenapa kita perlu FAI sih. Ini mungkin jawabannya. Nah, kita mulai dari basic capabilities-nya untuk inventor Nasra. Di sini ada linear static. Nah, untuk eh, linear static ini merupakan kelas apa ya, EVA, FEA yang paling mudah dan yang paling umum. Ini juga, biasanya memberikan kemampuan untuk melakukan simulasi beban statis dan beban yang bisa kita terapkan secara perlahan. Maksudnya adalah kita bisa cek secara bertahap gitu. Nah, untuk kekuatan dan daya tahan struktural, kita bisa cek juga ini dengan linear static ini. Lalu kita bisa melakukan analisa mengenai tegangan komponen, terus analisa deformasinya kita juga bisa cek, terus juga bagaimana optimasi dari desain kita, terus kita juga bisa cek weight-nya, beratnya, kita bisa kurangi ketika sudah hasilnya keluar, lalu kita bisa simulasi mengenai structural connection-nya, jadi antara satu dan lainnya, ketika part kita bisa cek seperti itu. Hal yang terakhir mengenai pengujian kinerja par kita dalam kondisi normal. Jadi itu semua bisa dilakukan dalam linear static ini. Ini merupakan apa ya, yang basicnya lah untuk FEA-nya. Jadi paling mudah dan yang paling umum. Lalu selanjutnya mengenai linear buckling. Nah, ini nih buckling ini kan seperti apa ya? Tekukan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan buckling ini untuk menilai suatu stabilitas part kita ketika membawa beban gitu, atau ketika terjadi load gitu, ada beban gitu. Nah, dengan linear buckling ini kita bisa cek beban critical loads-nya itu di mana. Terus lalu tegangan untuk dari awal linear dan non linear itu kita bisa cek juga. Selanjutnya ada frame analysis. Jadi di Inventor Natsan juga udah support untuk frame analysis. Di sini bisa mulai dari bending momennya, bisa kita simulasikan dan cek. Lalu bending diagramnya, terus ada axial stressnya kita juga bisa checking. Ini salah satu penerapan dari
frame analysis. Di sini ada sebuah frame. Kita nanti tentukan bagian mana aja yang akan menahan bebannya. Lalu kita tentukan load-nya dari mana, sebesar berapa kita tentukan. Nanti ketika di run akan terlihat eh, loads-nya akan bergerak kemana gitu, partnya, bagian mana yang akan bending. Nah, ini kegunaan dari frame analysis. Jadi untuk load ini berdasarkan berapa tekanannya dan material yang digunakan ini juga sangat berpengaruh. Jadi perlu dipastikan dari awal. Ini ketika diganti materialnya atau tipe frame-nya, kita bisa simulasi dari awal lagi untuk mengetahui bagian mana yang eh, terjadi perubahan seperti itu. Oke. Selanjutnya di Inventor Nastran juga bisa melakukan thermal stress yang digunakan untuk pengecekan bahwa desainnya ini bisa lebih kuat nggak sih ketika terkena dalam berbagai apa ya, suhu gitu. Ketika mendapat suatu panas yang berlebihan, apa yang akan terjadi dengan desain kita? Kita bisa cek dengan ini. Lalu kita bisa efisiensi untuk materialnya dan juga kita bisa cek ketahanan atau durable-nya terhadap perubahan suhu. Jadi dengan thermal stress ini, ketika kita sudah bikin suatu part, kita bisa ceknya terhadap perubahan suhu yang sering terjadi gitu. Misalkan terlalu dingin atau terlalu panas, apa yang akan terjadi dalam part kita. Nah, semuanya itu sudah diakomodir dalam inventor Nastran. Nah, ini adalah beberapa simulasi-simulasi lain yang bisa diterapkan atau digunakan dalam inventor Nastran. Yang pertama, surface contact, jadi kita bisa cek surface kontaknya, lalu impact analisisnya bagaimana, terus static fatigue-nya gimana, apakah eh, ketika contohnya saya bilang simulasi per gitu, dia di titik jenuhnya itu di berapa gitu, lalu ada linear buckling, lalu ada automatic midpoint mesh, sampai dengan kita bisa eh, kombinasikan atau integrasikan dengan Autodesk CFG yang nanti coba akan saya bahas di belakang. Lalu bolt connector juga bisa kita lakukan di sini sampai dengan automated drop test. Jadi kita bisa simulasikan ketika part kita jatuh gitu, kita bisa cek dengan Nastran. Jadi memang Nastran ini cukup lengkap, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang rumit, semuanya udah diakomodir oleh inventor Nastran ini. Jadi eh, solution yang lengkap lah saya bilang seperti itu. Lalu berikutnya salah satu eh, produk juga dari Autodesk yang namanya Fusion. Nah, Fusion ini tidak hanya CAD dan tidak hanya CAM, namun juga support untuk CAA. Ya, untuk simulasi juga ada support. Jadi si Fusion ini bisa support ketiga mulai dari CAD, CAM sampai CAA. Dan Fusion ini berbasis cloud. Jadi untuk run simulasinya ini perlu bantuan dari superkomputer dari Autodesk, jadi tidak begitu berat, jadi tidak memerlukan device yang berat karena runningnya bukan dalam device kita. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan
fusion ini. Yang pertama kita bisa cek hampir sama dengan Nastran. Di sini kita bisa cek static and nonlinear stressnya gimana. Terus modal frekuensinya juga kita bisa cek. Thermal dan thermal stress kita bisa cek juga. Lalu ada buckling dan event simulation. Terus plot dan solve secara simultaneously. Jadi semua itu capability yang bisa dilakukan dengan fusion. Nah, keuntungannya adalah di sini kita bisa mengurangi biaya pembuatan prototipe fisik. Jadi sebelum kita bikin prototipenya, kita bisa cek semuanya dalam fusion kita. Lalu kita juga bisa mendeteksi secara dini eh, apa sih yang kurang dalam desain kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menghindari masalah terhadap kinerja produk yang kita desain. Nah, lalu setelah kita bisa simulasi, terus bisa melakukan desain, kita juga bisa compare dari semuanya. Jadi ketika ada perubahan desain satu, 2, dan 3, kita bisa compare hasilnya itu semua dengan Fusion. Lalu yang terakhir kita bisa melakukan simulasi dalam keadaan nyata gitu lah, di dunia nyata kita bisa melakukan simulasi itu. Lalu kalau ditambah dengan yang saya sebutkan tadi ini merupakan eh, fitur-fitur yang tersedia dalam Fusion standar. Jadi di Fusion standar kita sudah bisa melakukan capabilities-nya seperti ini. Nah, lalu kalau ditambah dengan simulation extension, pastinya akan memiliki beberapa advanced solution lagi. Di sini kita bisa multiple simulation, contohnya nonlinear static, terus structural buckling, modal frekuensinya. Ini yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu di sini ada generative design. Jadi generative design ini pembuatan kita hanya atur komponennya, part-partnya, materialnya apa, mau digunakan dengan eh, mau di sorry, mau diproses menggunakan mesin apa, baik itu 3 axis, 5 axis, turning, kita bisa atur dari awal. Yang kita tentukan hanyalah surface contact-nya, bagian mana aja yang harus menyentuh, tidak boleh berubah. Nanti dia akan mengenerate part tersebut secara otomatis. Nah, dengan Fusion Simulation Extension di sini juga ada tambahan lagi untuk injection molding dan electric cooling. Jadi dengan Fusion Simulation Extension udah dapat satu fitur lagi untuk injection molding dan electronic cooling. Jadi kita bisa cek kalau electronic cooling ini kita bisa cek baik thermalnya lah seperti itu. Nah, ini apa ya? Interoperability-nya lah ya antara Inventor dengan Fusion 360. Jadi kalau kita bisa lihat ini merupakan tab dari Inventor, di mana kalau yang di sebelah kanan sendiri ada Fusion 360. Nah ini kita bisa melakukan simulasinya dengan Fusion. Jadi kita bikin desainnya di Inventor. Nah kalau ketika mau melakukan simulasi pasti kan akan berat ya. Kita bisa minta bantuan Fusion untuk melakukan itu. Karena seperti yang saya bilang, Fusion berbasis cloud, jadi yang running atau mengenerate itu bukan dari device kita. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Fusion Cloud ini harus tersambung dengan internet ketika kita akan melakukan running simulasinya. Seperti itu. Jadi kalau offline ya sama aja, kita harus online kan dulu. Selanjutnya ada Moodflow. Di sini eh, dikhususkan untuk proses injection molding dan compression molding. Jadi untuk proses pembuatan plastik simulation kita bisa menggunakan Moodflow. Nah, apa itu Moodflow nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi yang pertama, what could possibly go wrong? Apa yang mungkin salah terhadap pembuatan part molding kita? Pasti banyak yang akan terjadi ketika kita tidak
memperhatikan suatu apa yang namanya beberapa syarat-syarat yang tidak masuk kriteria gitu. Yang pertama pasti terjadinya warp age atau shrinkage, pasti kan juga berpotensi untuk terjadi melengkung lah dan pasti juga menyusut. Lalu karena dua faktor itu solid apa namanya proses menjadi kerasnya jadi terlalu gagal itu. Jadi proses gagal, proses untuk menjadi sebuah solid itu gagal gitu, jadi keras gitu. Lalu ketika proses injeksinya terlalu cepat, pasti juga eh, berpotensi menimbulkan wet line gitu ya, wet marks yang kurang enak untuk dipandang. Terus tingkat pendinginan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain yang tebal dan tipis. Ini juga berpotensi menimbulkan sigmark. Lalu kita belum lagi mengenai air trapnya, terus short shotnya gimana, terus kursiv dan banyak lainnya. Nah, ini fitur untuk mood flow. Kita bisa setup semuanya dari awal, baik penentuan gate-nya, terus injektornya kita bisa simulasi juga dengan ini. Cooling metodenya. Ini kita bisa cek warpnya bagaimana. Hmm, Penentuan cycle time-nya juga kita bisa atur dan cek dengan mood flow ini. Terus dilute analysis. Nah, untuk mold flow ini memang dikhususkan untuk proses injection pada molding ya. Jadi memang udah spesifik sekali untuk mold flow ini. Untuk pembuatan part-part plastik memang diharuskan menggunakan mold flow atau bisa dengan fusion extension simulation. Tadi salah satu penerapannya. Nah, sebelumnya dalam dunia industri itu contoh khususnya molding, workflow-nya seperti ini. Pertama kita buat desainnya dulu, full desain. Setelah desain 3D-nya jadi, kita ke moldingnya jadi, kita ke proses CAM-nya, proses manufacturing, proses mesinnya. Setelah semuanya jadi, moldingnya jadi, kita assembly, lalu kita try out, kita trial. Nah, nanti ketika ada barang tersebut atau part tersebut gagal diinjeksi atau gagal produksi, pasti kita melakukan redesign dan rebuild. Mulai dari full design, terus proses manufaktur. Kalau sudah kita melakukan tryout lagi.
Nah, ini kan bolak-balik waktunya ya jadinya ya. Sangat membuang waktu. Nah, setelah semuanya selesai, misal hasil tryoutnya udah bagus, trialnya, baru kita bisa melakukan eh, produksi massal seperti itu. Ini untuk yang tradisional. Jadi emang benar-benar mulai dari desain itu tidak ada simulasinya. Jadi hanya berkutat dalam trial, redesign, dan rebuild. Kalau masih gagal, kita mulai dari awal lagi, kita ubah desain kita proses manufakturnya, kita trial lagi, setelah selesai, baru ketahuan hasilnya. Kalau oke, baru lanjut ke mass pro seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan kita hilangkan untuk redesign dan rebuild ini. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan isu tersebut? Pertama, kita dengan workflow bisa melakukan atau review mengenai wall thickness-nya, terus penentuan lokasi gate-nya untuk mold-nya, terus posisi undercut kita bisa cek, dan graph angle-nya juga bisa kita cek. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi part kualitasnya dari part kita, terus juga bisa provide mulai dari menyediakan cost-nya sampai desain advice-nya kita bisa sediakan. Terus beberapa analisa yang lebih advance untuk tooling optionnya bisa melakukan test part dan dengan berbagai material types. Terus bisa export resultnya juga. Jadi setelah kita lakukan simulasi, kita bisa compare dan export result tersebut. Setelah itu kita bisa mengoptimalkan untuk quality dan cycle time-nya. Jadi setiap injeksi ini butuh cycle time-nya berapa gitu kita bisa optimize itu semua. Dan terakhir, kita bisa mengurangi defect dan bawanya ke market atau ke apa ya ke masyarakat gitu. Jadi di umum gitu lah. Nah, ini salah satu contoh penggunaan penerapan workflow. Kita ini pembuatan cooling, cek coolingnya ketika ada cooling di situ, bagian mana yang akan lebih cepat dingin. Lalu kita bisa edit desainnya. Itu tadi salah satu contoh penggunaannya. Jadi kita udah buat cooling tanknya, cooling jalur coolingnya. Ketika ada material masuk, bagian mana aja yang tepat dingin, tepat mengeras, kita bisa atur itu semua. Kalau bisa edit dengan PowerShape, salah satu desain modeling kita. Hmm. Nah, dengan bantuan Moodle diharapkan workflow-nya berubah menjadi seperti berikut. Pertama, kita desain dulu, baik itu partnya, terus baik mold-nya, lalu kita lakukan simulasi. Kalau sudah, kalau belum oke, kita bisa ready lagi, kita bisa ganti molding kita, desain molding, desain part kita, lalu kita lakukan simulasi, dan nanti ketika oke, baru kita bisa gambar bikin detail. Setelah detail selesai, kita ke proses manufaktur, lalu ke terakhir untuk production-nya. Jadi tidak perlu melakukan tryout, redesign, dan rebuild lagi dari awal. Kita udah lakukan itu semua dengan bantuan simulasi ini. Jadi udah nggak buang-buang waktu melakukan redesign dan rebuild hanya di awal saja ini untuk selanjutnya mengenai Autodesk CFD. Ini simulasi software untuk engineering khususnya untuk kompleks liquid, gas, dan air system. Ini ada sedikit video overview mengenai uh, Autodesk CFD.
bisa cek fluid dynamic-nya, terus beberapa simulasi lainnya untuk simulasi angin juga bisa. Ini ketika ada angin dari depan, kita bisa simulasikan. Kenapa kita perlu menggunakan CFD? Yang pertama untuk boost efisiensinya, mengurangi resiko, dan meningkatkan efisiensi inovasinya. Ini untuk bangunan juga bisa cek dengan CFD. Oke, jadi CFD ini memang banyak eh, fiturnya untuk digunakan, nggak cuma di otomotif, bahkan untuk di pembuatan sebuah ruangan atau untuk simulasi air dalam ruangan. Kita bisa menggunakan CFD. Terus gedung ketika menerima banyak angin akan roboh atau enggak, kacanya pecah, kita juga bisa simulasi dengan CFD. Nah, bagaimana si CFD ini untuk membantu lah dalam pekerjaan kita. Di sini yang pertama ada memprediksi kinerja produk kita. Jadi kita bisa cek performanya produk kita dengan CFD, lalu juga memvalidasi lifetime dari performanya, terus menghilangkan cost-cost yang tidak perlu untuk dari desain kita, terus juga bisa mengoptimalkan dengan mengevaluasi beberapa desain kita, lebih banyak iterasi desainnya. Terus yang terakhir ada reduce physical testing, jadi kita nggak perlu pengujian secara fisik, kita hanya melakukan simulasi dalam software produk kita. Nah, ini adalah beberapa sering ditanyakan how common simulation result can help. Yang pertama kita bisa predict airflow-nya, bagaimana udara itu akan mengalir ke dalam produk kita, kita bisa atur dan simulasikan dengan CFD. Terus untuk heat transfernya juga bisa, untuk temperatur levelnya bagaimana, terus validating multiple condition, jadi kita juga bisa apakah produk kita akan berfungsi di semua
lingkungan gitu. Terus yang terakhir ada design studies. Terus itu adalah ketika kita udah buat desain banyak, dan dari desain itu mana yang lebih opsional gitu, lebih bagus gitu, kita bisa studies dengan CFD ini. Yang pertama ada tadi predict airflow. Di sini kita bisa melakukan simulasi aliran udara produk untuk produk kita. Di sini kita bisa cek flow direction-nya, lalu kecepatannya bagaimana. Kita juga bisa melihat dead zone-nya di mana. Terus ketika mendapat tekanan gitu, kita juga bisa atur itu semua, kita bisa cek. Ini salah satu contohnya ketika ada angin dari depan gitu untuk mobil mobil balap F1 itu yang kita bisa cek dengan CFD ini. Jadi kita bisa cek aliran udara yang masuk, bakal kemana, seberapa dingin, seberapa panas. Kita bisa cek dengan CFD ini. Ini sama juga untuk ketika ada suatu produk mobil gitu. Lalu berikutnya ada heat transfer. Di sini kita bisa lakukan simulasi dengan berbagai kondisi untuk semua lingkungan itu, mulai dari temperaturnya bagaimana, terus apakah materialnya akan berubah ketika hmm, lingkungannya juga berbeda, terus wind levelnya gimana, tingkat angin, terus tingkat kelembapannya gitu, kita juga bisa cek dan atur dengan CFD ini. Nah, ini untuk desain studiesnya kita bisa bandingkan beberapa hasil desain part yang sudah kita buat, lalu kita bisa compare. Nah, kita bisa tentukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih efisien, mana yang lebih fit dengan produk kita. Seperti itu. Nah, di Autodesk sendiri mempunyai portofolio untuk simulasinya. Jadi kalau untuk bagian yang struktural mekanik, kita bisa menggunakan Autodesk Nastran. Lalu kalau untuk flow and thermal analysis, kita bisa menggunakan Autodesk CFD. Lalu kalau structural architecture, kita bisa menggunakan AEC, Architecture Engineering Construction. Dan yang terakhir ada molding process. Jadi untuk difokuskan untuk mold flow-nya, untuk plastic injection-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemaparan materi kali hari ini. Mungkin bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, boleh present atau ketik di kolom chat. Boleh silahkan. Saya tunggu. Sambil menunggu, boleh juga dibantu untuk mengisi feedback formnya. Karena dari feedback form ini biasanya kita akan sharing beberapa workshop, beberapa seminar, webinar, terus update produk. Kita nanti akan share berdasarkan data dari feedback form ini. Boleh silahkan di-scan. Ini saya bantu tik di kolom chat. Silahkan diisi.
Boleh kalau mau bertanya atau kalau malu-malu boleh bertanya melalui feedback form tadi sudah saya sediakan. Dan saya infokan juga bahwa masih ada webinar series berikutnya di tanggal 25 Juli mengenai maximizing efficiency in product design and manufacturing with Autodesk. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita memaksimalkan efisiensi dengan menggunakan product design and manufacturing collection. Jadi di Autodesk mempunyai salah satu fitur atau sorry, bukan fitur, salah satu koleksi lengkap mulai dari CAD, CAM, CIA juga dinamakan Product Design and Manufacturing Collection. Jadi boleh silahkan daftar dan hadir untuk webinar ini free. Baik, kalau emang tidak ada yang bertanya, saya akan mengakhiri webinar siang kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk acara webinar kali ini. Uh, Semoga di webinar selanjutnya bisa berjumpa lagi dengan saya. Saya mohon maaf juga bila ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan dan tidak masuk di hati rekan-rekan semuanya. Oke, untuk webinar saya akhiri. Selamat siang semuanya.